Maka dari ini umat selenge yang pertama-tama harus kita mantapkan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dega artinya sempajana dia tahu na rekodena mata polo di Allah taala. Dega apalan na lolonga riset dia tahu na rekod salai tepe na lori Allah taala. Dega apalan mabele surugan Allah taala na rekod salai tepe na lori Allah taala. Itu intinya. Makanya pernyataan kita kepada Allah itu ya, yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Ini umat selenge perlu artinya apa? Masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Al-Mukarram Profesor Dr. Abustani Ilyas MA. Yang terhormat Bapak Kepala Pemerintahan Kecamatan Tanah. Hormat yang kita banggakan bersama pengurus Masjid Jannatul Firdaus Pasar Panampu bersama jajaran yang diluncurkan oleh Michael H. Hart, judulnya The 100. Ya, 100 tokoh, 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Nabi Muhammad ditempatkan di urutan pertama. Hikmah Isra dan Miraj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah yang akan diantarkan langsung oleh Alena Burka Mukarram Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas MA. Dengan ini disilakan dengan hormat. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Lurah Panampu, yang saya hormati Bapak Dewan, Ketua Panitia Pelaksana Isra Miraj, semua pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, majlis taklim, dan anak-anakku yang saya cintai yang sempat hadir pada acara Isra Miraj kesempatan ini. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa ballagha ala rasulil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin.
Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk kembali memperingati Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga kepada makhluknya. Demikian juga selawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, imamul mursalin, dan terutama menjadi uswah hasanah, ikutan terbaik kepada kita semuanya. Senina selesura melebiki yang kehadir ilalana on Roma barakat. Kalau kita melihat Isra Mi'raj ini tiap tahun kita laksanakan, dan hampir semua masjid melaksanakannya kecuali masjid tertentu. Dan ternyata berbicara tentang Isra Mi'raj ini tidak pernah kehabisan untuk mendalami peristiwa ini. Ternyata Isra Mi'raj itu bisa kita juga melihat dari berbagai aspek. Bisa dikaitkan dengan kesehatan, bisa dikaitkan dengan lingkungan, bisa dikaitkan dengan pemerintahan, bahkan bisa juga dikaitkan dengan pemilihan capres, dan juga bisa dikaitkan yang lain-lainnya. Itulah sebabnya membahas masalah Isra Mi'raj itu tidak pernah habis-habisnya. Bahkan semakin kita mengkajinya, semakin kita menemukan kebenaran-kebenaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulnya Muhammad yang membawakan kita salat sebagai sarana. Ternyata itu menjadi sesuatu yang terbaik untuk umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, seperti ayat yang saya bacakan tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan, sedikit malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjid al-aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini saja sebetulnya banyak sekali ahli tafsir dalam memberikan pendalaman makna. Yang pertama adalah Allah menggunakan kata-kata subhana, maha suci. Kenapa Allah menggunakan berbicara tentang Isra ini menggunakan kata-kata subhana? Oleh karena peristiwa yang Allah ingin terangkan kepada kita sesuatu yang di luar nalar kemampuan pikiran manusia. Degaga mulai rafi akal pikiriki fikir cara na Allah Ta'ala wadina palaleng atanna na ina panapendre lauri langye gang kasidratul muntaha. Makanya didahului dengan kata subhana. Apa artinya? Ini umat selenge nareko engka masalah kita hadapi, nareko engka hal-hal yang menakjubkan dalam kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang amat menakutkan dan seterusnya, maka kalimat yang terbaik kita ucapkan adalah subhanallah, maha suci Allah. Aga akatana betuana degaga anu mailo ipugau sangadina angkamu ipo Allah Ta'ala wadi patuju. Degaga sediata angkamui wedding ri atas salange neke nareko angke merepe po Allah Ta'ala insyaallah wadi dipatuju pole ri atas salange. Makanya kalimat subhanallah adalah suatu kalimat yang sangat mulia,
yang sangat penting kita ulang-ulangi dalam kehidupan kita, barakwa mengi mancaji ki tauripatuju pole rupong Allah Ta'ala. Yang kemudian asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya. Jadi yewe peristiwa Isra Miraj, baru kata Isra itu memang sesuatu yang sulit diterima oleh akal. Mengapa? Kalau kita melihat sejarah dan uraian ulama, palawangenna Masjid Haram dengan Masjid Al-Aqsa itu ditempuh kalau kendaraan onta sekitar 3 bulan. 3 bulan dari Mekah ke Al-Aqsa dan 3 bulan dari Al-Aqsa ke Mekah. Berarti membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 bulan. Napakwa belana. Nekia perjalanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lailan. Tidak mengatakan lailon, artinya semalam, tetapi sedikit malam itu. Ada yang mengatakan hanya sepertiga malam dari Mekah ke Palestina, ke Al-Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kembali ke Mekah dan juga melaksanakan sholat subuh saat itu. Dega akal mule pikiriki, dega akal mule tarimawi, sangadina atau mata emi bawang. Itulah sebabnya pada saat informasi ini tersampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi bermacam-macam. Yero malada etapena pada tatam etapena lalu Nabi maka memang itu Muhammad tanya manusia biasa, betul dia itu adalah rasul, semakin bertambah imannya. Tetapi yang ragu-ragu ada yang keluar, maka de sitongena ragu-ragu mopa, ternyata pada napa compoi ketidakbenarannya Nabi Muhammad, akhirnya dia keluar dari Islam. Apalagi yang memang tidak percaya Nabi, semakin nampaklah bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang tidak benar. Karena tersiarnya cerita ini di tengah-tengah kaum jahiliyah dan terdengar oleh Abu Jahal, maka apa yang terjadi? Maka dia Abu Jahal, ini kesempatan besar untuk saya jatuhkan Muhammad di tengah masyarakat. Maka apa yang terjadi? Nabiullah Muhammad SAW diundang dengan hari waktu yang tertentu. Maka dahai Muhammad, kotongan ya alemu muasen Nabi, coba sampaikan di depannya umat, di depan masyarakat. Betulkah kamu itu beberapa malam yang lalu kamu sudah melaksanakan Isra dan Miraj? Nabiullah Muhammad SAW dengan waktu yang tepat dia datang. Maka dan niatina Abu Jahal, ini kesempatan saya jatuhkan kamu. Jadi panitia pertama pelaksanaan Isra Miraj itu adalah Abu Jahal. Tentu beda dengan kita. Kalau kita ini panitia berusaha bagaimana menambah iman kita, semakin memahami bagaimana salat itu dan menjadi wasilah untuk lebih dekat kepada Allah dan makhluknya. Tapi Abu Jahal menjadikan undangan Isra Miraj itu sebagai jalan untuk menjatuhkan Nabiullah Muhammad SAW. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang dominan, Abu Jahal pidato. Kalian sudah dengar bahwa Muhammad ini sudah melakukan Isra Miraj hanya sepertiga malam dari Mekah ke Palestina atau Al-Aqsa, kemudian naik ke langit Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi melaksanakan sholat subuh di Mekah. Ini adalah kesempatan menurut Abu Jahal. Tetapi bagi Nabiullah Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya yang kuat imannya terhadap Nabi, justru mengatakan ini adalah kesempatan membuktikan bahwa Muhammad itu memang bukan manusia biasa, tapi dia itu adalah rasul yang sepatutnya kita percaya. Maka berkatalah Abu Jahal, hai Muhammad, akai gere ajemu sebelah kanan, nakandir Nabi tajena, coba angkat kakimu sebelah kanan itu. Maka dia Abu Jahal, akai gerena aji kirimu, aji abiomu,
Nabi Muhammad SAW napanoi aja kanan dan apa napendri aja kirina, maka dia mujahat dia akamane dua-dua jemu nah sepikir cara ana loko petuda kan tidak mungkin. Iya. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal ita nigarena nasa ngalena pole kulangie sijakka bawa pole kotanya ajena dia nandule pigoi. Itu membuktikan bahwa Muhammad ini bukanlah orang yang benar, tapi orang membawa kebohongan kepada kita. Maka tampillah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa andai kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah peristiwa yang lebih dahsyat daripada Isra Miraj, maka itu pun saya percaya. Itu pun saya percaya. Tetapi yang memerintahkan ini untuk angkat kaki adalah Abu Jahal, penjahat. Tapi yang menerbangkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka saya percaya karena Allah yang memperjalankannya. Jadi kalau Abu Jahal suruh dena melo dan tidak bisa dia lakukan. Kenapa? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah maf'ulun bi, adalah objek penderita. Dia bukan melakukan, tapi dia hanya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia yang berjalan, dan bukan kehendaknya Nabi Muhammad SAW, tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Isra Miraj itu bisa jalan? Karena kehendak Allah. Tapi mengapa mengangkat kaki hanya sejengkal dari tanah tidak bisa? Karena kehendaknya Abu Jahal. Hadirin yang saya muliakan, apa hikmah bisa kita ambil di sini? Bahwa nareko elo nafong Allah Ta'ala apapun bisa terjadi, tetapi nareko elo na todee na iwereng apa tiruang tentu tidak bisa terjadi. Hadirin yang saya muliakan, yang kemudian untuk apa Rasulullah SAW diperjalankan? Di dalam Al-Quran dikatakan linuriyahu, adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kongkato makutana apa kandungan Isra Miraj itu yang pertama, Pak. Tanya salat itu yang kedua. Jadi yang pertama kandungan daripada Isra Miraj itu adalah Allah memperlihatkan keagungannya. Angka kira-kira yer sempajangnya ia salat. Nabi Musa umatnya salat, nabi-nabi yang lain juga salat. Tapi yang namanya melakukan Isra dan Miraj itu tidak ada selain daripada Nabiullah Muhammad SAW. Ada Isra seperti Nabi Lut, Nabi Musa dan lain sebagainya, tapi tidak Mi'raj. Tapi ada juga Miraj tapi tidak Isra, seperti Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam dipendre mikulangi nekade melalui dasarnya Isra. Jadi Nabiullah Muhammad SAW mengalami dua-duanya ini. Untuk apa? Adalah untuk memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan moralnya apa? Pesan religiusnya apa? Maka dari umat selenge yang pertama-tama harus kita mantapkan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Degaga artina sempajana se dia tahu na rekodena mata polo di Allah Ta'ala. Degaga apalan na lolonga rise dia tahu na reko sale tape na lori Allah Ta'ala. Degaga apalan mabele surugan Allah Ta'ala na reko sale tape na lori Allah Ta'ala. Itu intinya. Makanya pernyataan kita kepada Allah itu yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Ini umat selenge perlu artinya apa? Masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kaitannya ziarah kubur, umat selem lebih hadir masih perlu. Kaitannya dengan kita ke tanah suci juga masih perlu. Ada pernah saya dengarkan dia ke tanah suci itu, apa dia bilang? Pantasan kita dilarang menyembah yang lain-lain karena yang paling besar harus kita sembah itu adalah Baitullah. Itu kan sudah salah besar. Jadi Baitullah itu tidak sama posisinya dengan sebagai Tuhan. Jadi Baitullah itu hanyalah tempat menghadap kita melaksanakan ibadah salat.
Ini kadangkala masyarakat kita ketika dia melihat Baitullah, mestinya dia samakan dengan melihat masjid. Karena itu adalah tempat menghadapnya kita. Tapi masih banyak umat Islam ketika dia sampai tanah suci, dia memperlakukan Baitullah seolah-olah mendatangkan syirik dalam dirinya. Hadirin yang saya muliakan, makanya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam keagungannya dalam rangka apa? Untuk ini umat Nabi Muhammad SAW betul-betul mata kilori Nabi ta, maka dialah itu adalah utusan Allah, dan apa yang disampaikan sepatutnya kita untuk mengikutinya. Hadirin yang saya muliakan, makanya itu yang pertama, yakni atau peelori Allah Ta'ala itu harus kita mantapkan. Nah sekarang ini kadangkala masih langka kita melihat masyarakat mempelajari masalah akidah. Ini sangat penting. Yang lebih banyak kita sekarang ini kaji adalah syariat ibadah, bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana haji dan sebagainya. Tapi jarang kita dengarkan mengkaji akidah. Apalagi kalau dikaitkan ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada akidah Syiah, ada akidah Ahlus Sunnah Wahabiyah, ada akidah Ahlus Sunnah Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Ini harus menjadi pengetahuan kepada kita. Hadirin yang saya muliakan, yang kemudian Nabiullah Muhammad SAW sampai di Al-Aqsa, kemudian beliau diundang lagi untuk naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayatuna macawe Sidratul Muntaha, yang temani Rasul SAW itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril menyatakan, saya Muhammad tidak bisa lagi lanjut dari sini. Manakala aku lanjut, maka aku jadi hancur, tidak bisa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan, pada saat itu Nabiullah Muhammad SAW seperti dalam sejarah, yang pertama adalah ditawari melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kira-kira kuita naiki merenuki ga atau masaraki benenge riwajika ki mas sempajal we ke 50 rilalena sesosioniwi. Kira-kira apa kira-kira yang ada dalam pikiran kita? Angkat nama makada jangan ke 50 stas 5 bawah sempaja susana. Ya, ini perlu dipahami. Perlu dipahami. Makanya Nabiullah Muhammad SAW pada saat dia terima, Nabi SAW gembira, ya kan? Buktinya gembira, Nabi SAW langsung turun, tapi hanya ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka dia Nabi Musa, hai Muhammad, jangan kali 50 yero ya umaku we kedua bama sempaja lilalena sesusunya tamaka susana. Ya, jadi kau kata masuk sama sempajan. Waktu itu jadi maka dan mama tu mana Nabi Musa ya dia. Akhirnya Nabi SAW karena nengkalinga ceritanya Nabi Musa, dia menghadap kepada Allah. Maka dia pun Allah Ta'ala, kalau begitu ya di sekolah ya tinggal 5, jadi 50 tadinya dikurangi nolnya menjadilah 5 ya. Tapi sembahyang yang kita lakukan 5 kali dalam sehari semalam, sebetulnya nilainya dari aspek pahala itu sama dengan 50 kali. Tapi andaikan itu yang terjadi 50 kira-kira agak, kalau saya pribadi pasti sangat senang ya. Katanya cawa-cawa mungkin akan aku ya dia sedih apa kurang ya. Maka demagai ini seperti dikatakan oleh ahli tasawuf, andaikan manusia menerima sembahyang 50 kali sehari semalam, maka dia tidak perlu berpikir bagaimana makan dan minumnya. Semuanya Allah yang menyiapkan dalam hidupnya apa yang menjadi kepentingan dalam dirinya. Kira-kira kalau ini akan terjadi, yang mana kira-kira kita? Tinggal kita, saya mau beristri, ada istri. Saya punya anak, Allah memberikan anak. Saya mau berpakaian, ada pakaian. Saya mau makan, ada makan. Kira-kira mana yang lebih enak rasanya hidup seperti itu daripada sekarang ini?
silada ni meresang karung, mabalu dan sebagainya, subuh-subuh pasadini, ya, malalu piunin apa tu matinro, pura siro ireke si angka si salah ipada cengi si. Kira-kira mana yang enak? Karena kita menerima salat hanya 5 kali sehari semalam. Itu artinya apa? Allah memberikan kesempatan kita untuk bekerja. Karena itulah kita diberikan kesempatan bekerjalah kita. Tapi andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya Nabi SAW menerima salat itu 50 kali dan langsung tidak singgah kepada Nabi Musa, menerapkan kepada umatnya, alhamdulillah kita tidak pusing lagi. Biar pemerintah mau menaikkan sembako, tidak ada urusan. Allah yang memberikan jaminan, ya kan? Itulah yang terjadi. Ya. Tetapi karena adanya waktu-waktu itu lebih banyak rupanya, selain daripada beribadah kepada Allah, akhirnya apa? Akhirnya kita mencari uang untuk beli pakaian, mencari uang untuk makan, mencari uang untuk sekolah dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan. Nah, sungguh pun demikian, salat ini adalah sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kita. Degaga ibadah lain na tarima secara langsung parenta oleh Allah Ta'ala sengadina sempajangi. Makanya itu sempajangi biasa as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu endre kena tomatape. Jadi nareko engka tahu melo mangolo lori Allah Ta'ala sempajangi. Bahkan sembahyang itu dalam berbagai sisi itu manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Masuk salinota asem pajaki, masuk say hubungan keluarga ta asem pajaki, masuk say anak ta, masuk say iaga patuju asem pajaki. Nasaba nareko pacala na sabari wana na imadeceng nulir tomatoy nareko betana na pasti na calamana. Tapi ternyata engka anak-anak icala matui tapi mabetta matui ha. Tapi engka anak-anak dene icala mancai itu madece. Apa yang menyebabkan? Tiada lain karena elona pun Allah Ta'ala. Makanya nareko engka sewa mailo ripugau ya katai tapalisu pun Allah Ta'ala. Ada seorang ulama dalam mendidik anaknya itu hanya dalam sholat. Yerwanana temaka betana, hampir semua gurunya itu melapor, itu anak tapa, weh betana makutu nih, mega cule nih, kadang bolos dan sebagainya. Itu orang tuanya gimana? Iya, alhamdulillah kalau begitu, nanti saya upayakan. Tapi upayanya gimana? Bukan memarahi, bukan apa. Dia bangun di tengah malam, salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kenipuan. Narekutannya ikut padecengnya, tata dia nak boleh mancai itu madeceng. Pada akhirnya anak itu menjadi baik-baik, dan saya tahu ceritanya itu, dan kemudian saya ikuti, ternyata anaknya menjadi soleh semuanya. Itu karena apa? Dia mengharapkan Allah sebagai yang menyetel dalam kehidupan keluarganya. Dalam hadis katakan, man arada waliyan fallahu yakfihi. Nigi tahu mailo lolonga pendamping, arahan, wali dan sebagainya, maka cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi walinya. Jadi nariko engka anu masalah ya ketaura dan sebagainya tapancaji pun Allah Ta'ala mencaji wali lauri seseta. Hadirin yang saya muliakan, salah seorang sahabat Nabi SAW, yakni Umar bin Khattab, bagaimana beliau itu menjadikan Allah sebagai wali dalam hidupnya. Engka sewa waktu ya Madinah watunna Nabi Muhammad SAW, maka mau faega macam mesu lauri kota ini. Ya, engka sewa waktu ya macange singa keluar di tengah kota, malah lari-lari tahu. Umar bin Khattab justru dia dekati macan itu. Begitu dekat macannya gimana? Dia tunduk dan gerak-gerakkan ekornya,
Lalu Umar bin Khattab menyuruhnya masuk. Macan tamanul lalena ale tanyong unron mu kota ile. Akhirnya macan itu kembali di kampungnya. Itu artinya apa? Nariko engkau itawe pigoi sempajan nasibawi madece, maka boleh dikata di dalam hidupnya itu na pancaji pong Allah Ta'ala walina na inapa yang manena makhluk etania baru fatau wadi mana na patundur pong Allah Ta'ala nasaba ilona pong Allah Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, oleh karenanya salat ini salah satu sarana yang terbaik bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu carana itu tawe bermakdarupelpan dengan berbagai pendekatan. Ada yang namanya melaksanakan salat secara syariah, dan ada melaksanakan salat secara hakikat. Bagaimana orang melaksanakan salat secara syar'i? Napa decengi wijennena, napa decengi bacana, napa decengi gerakanna, sampai sempurna ditutup dengan assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Itulah dikatakan definisi salat, yakni diawali dengan takbir, di dalamnya ada gerakan dan bacaan, yang diakhiri dengan salam. Itu adalah salat secara syar'i. Dan kalau itu kita lakukan, boleh kita katakan manakala sesuai aturan-aturannya, salat kita sudah sah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita ini hanya ingin salat untuk memenuhi standar syariat atau lebih daripada itu? Karena apa? Ternyata salat itu hakikatnya adalah seperti dikatakan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khasyi'un, orang yang melakukan salat, di dalam salatnya itu dilakukan secara khusyuk. Itu artinya apa? Orang yang melakukan salat itu kualitasnya sangat bergantung kepada konsentrasinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yeroto mas sempajange engkau boleh jadi nenggerangi pong Allah Ta'ala hanya Allahu Akbar dimundrin dan lalu tutul pong Allah Ta'ala kan kema bersele. Bahkan dia neng kelima ma bersele ni boleh paima bersele to ni assalamualaikum. Megalada neng kelinga lagi. Ya, megalada na fikiriki. Makanya dia ulama ta narekodemu lemengerangi pong Allah Ta'ala mapamula takabir mamulamu gan kama berselemu, paling tidak pertama ingerangi pong Allah Ta'ala di saat kamu mengucapkan Allahu Akbar. Nah sebab upan namu baca Allahu Akbar na laingi mengerang lain rilene pong Allah Ta'ala seolah-olah kamu anggap itu yang besar. Allahu Akbar nengerangi duina, kau nangis 1 juta saya simpan di sini, jangan-jangan ada yang ambil, seolah-olah uangmu itu yang kamu sembah. Yang kedua, pada saat kamu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iku miksumpah ikotomi puarillau tulu. Jadi di saat itu harus kita betul-betul konsentrasi mengingat Allah. Mengapa? Nareko engkai ngerari lenefong Allah Ta'ala seolah-olah yang gitu yang kita sembah. Iyyaka na'budu nih ngerangi anak-anak di sekolah misalnya, seolah-olah anak kita sembah. Iyyaka na'budu yang ngerangi balut-balutan. Makanya nareko mas sempajaki paling tidak pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya itu betul-betul kita konsentrasi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, pada saat kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi dega gapuar ilenei pong Allah Ta'ala dan dia Muhammad utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu tentu yang terbaik itu adalah semua dalam salat itu kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, mungkinkah Ustaz kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya mungkin bagi orang yang mau, tapi tidak mungkin bagi orang yang tidak mau.
Apa yang saya maksudkan? Kalau orang berusaha bagaimana khusyuk dalam salatnya, maka pasti dia akan sampai kepada kehusyuannya. Tapi nareko engkau atau demeto na jampangi pokoknya yang penting masa paja lah, ya. Ai dia mulai lolongan ya. Nah sebab ya dia sing kehusyuan anu ilati. Dia sing kehusyuan dena maka dah tiba-tiba engkau diusahakan, ya. Makanya ini sangat penting. Pernah kita dengarkan pelatihan salat khusyuk dia nama gaga ya ciri, ya. Dia nama gaga. Siapa tahu dengan cara itu kita bisa khusyuk. Nah, makanya kalau kita mau khusyuk melakukan ibadah salat, tentu semua yang berkenaan dengan syarat-syaratnya itu harus diperbaiki. Bagaimana misalnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau mau melakukan salat, napai majene bembenya aja, bembenya limana. Karena apa? Dalam pikirannya itu bahwa tidak lama lagi, tinggal beberapa menit lagi, saya mau ketemu rajanya di raja, ya nari itu pun Allah Ta'ala. Jangankan raja di raja pun Allah Ta'ala, hanya mau ketemu saja dengan presiden, berkali-kali kita diperiksa. Saya sudah beberapa kali ke istana, napaki mangoloi iparesa ni muka kiri kanan, ya pakaiannya tasnya iparesa mana, ya kan? Ya, apalagi dari kupang Allah Ta'ala. Makanya perlu diperbaiki apa yang kita lakukan di saat menghadapi Allah, termasuk semua yang lain-lainnya dipadecengi jenne. Nah sebab mangge meloki siruntu pang Allah Ta'ala ipadecengi pakiange ya roje, yang penting tato tu ni asan itu. Tapi kira-kira nareko meloki lo kebotingi pakaian ange pakai, padahal lo misiruntu pada anda rupa tahu. Nah ini mau ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mestinya kita pakai pakaian yang baik, paling tidak pakaian yang bersih, paling tidak pakaian itu betul-betul memenuhi standar. Mak baju kos wajib matoki masem pajang, mak baju apa istilahnya apa ya, baju kutam bodi mato nareko rane asam mato. Tapi tentu nareko melo ki siruntu puangin nasi bawe madeceng nasabak matong-tong kilo pong Allah Ta'ala pong Allah Ta'ala matong-tong itu lalena hadisna Muslim, siapa yang berjalan menuju kepada aku, niscaya aku berjalan menuju kepadanya. Siapa yang berlari-lari kecil menuju kepadaku, maka saya berlari kencang menuju kepadanya. Betul ada upan-upan ipadeceng ipakiata parengarata menyepu matung-tung itu pong Allah Ta'ala baliki mitaki riwatuta beribadah lori pong Allah Ta'ala. Makanya itulah kaum muslimin, sehingga apapun yang kita pinta dan menjadilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai wali dalam kehidupan kita, menjadilah wali. Makanya di dalam kehidupan ini ada dua perkembangan yang berbicara tentang doa. Ada ulama kita nesenge tawe narik kursi masa panjang melu doa tutu malam pedoana, pokoknya dia selalu berdoa. Itu tidak salah dan itu juga benar, karena dia memposisikan dirinya sebagai hamba yang patut meminta kepada Tuhannya yang maha. Jadi yeroko nareko tomarelo doang, maka sisa nareko berharap ki napasilener pong Allah Ta'ala. Tetapi bagi orang yang mendalami makna doa itu, bukan terkabulnya, tetapi memposisikan dirinya sebagai hamba. Itu suatu keadaan apa ya, keadaan umat di saat dia melakukan dakwah. Saya minta rezeki bukan berarti bahwa saya tidak mensyukuri rezeki saya, tetapi Tuhan maha memiliki rezeki. Saya memposisikan diriku sebagai orang lemah dibandingkan rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau harta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia minta bukan berarti dia menunjukkan dirinya sebagai apa ya, sebagai tidak memiliki, tapi dia menyampaikan karena dia memposisikan diri sebagai yang lemah. Tetapi ada juga kelompok orang yang tidak mau berdoa, bukan berarti sombong, tetapi apa? Dia memiliki apa ya,
tingkat kedekatan dan tingkat kepercayaan terhadap takdir sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkeyakinan bahwa apapun yang terbaik menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala terhadap diri saya, maka itulah yang akan terjadi. Dan saya tidak merengek karena kepingin sesuatu. Ya mungkin kurang lebih dengan apa yang dikatakan oleh Rabiatul Adawi. Andaikan saya menyembahmu ya Allah karena pingin masuk surgamu, maka jauhkanlah aku dari surga. Dan sekiranya aku sekiranya aku beribadah karena takut masuk nerakamu, maka masukkanlah aku dalam nerakamu. Tetapi yang saya pingin kepadamu adalah ridhomu kepada diri saya. Dimanapun Allah ridho pada saya, maka disitulah aku berada. Hadirin yang saya muliakan, tetapi saya tidak berbicara mana yang lebih baik. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana salat itu kita jadikan sebagai alat komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salat yang kita lakukan itu karena tidak ada komunikasi yang baik dengan Allah, akhirnya salat itu tidak berperan sebagaimana kata Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi yero sempajana de nancaje priseri sesena. Angkana melo nafuadana, angkana melo nafugauna. Kenapa? Karena salat itu tidak punya peran dalam dirinya. Nekia upan dia tahu dia melakukan salat dengan baik, itu dikatakan tadi dengan khusyuk, bagaimana? Maka itu pasti memberi makna dalam dirinya. Coba kita lihat. Yang pertama, pada saat kita melakukan salat, sebelumnya kita melakukan namanya wudu. Ya rega jenne. Apa yang kita maknakan dengan jenne itu? Jenne itu makadaki ape paci. Tapi menurut saya, kalau simbol kebersihan itu wudu, nulek apa maka simikoto ceme daripada majene ke, ya kan? Lebih mega pacing dari koto ceme daripada majene ke. Maka itu artinya bahwa karena ini syariat mutlak kita lakukan, tapi tidak juga memaknai bahwa itu betul-betul masalah kebersihan, tapi itu adalah simbolistik. Mengapa? Pertama, ibisi jariwe, nasabayene jari megalada dosa napugau. Ya. Jepu dui tanya duina, nakarawe se dia sesuatu tanya karawana, ya kan? Nandre wise dia agaga tanya anu halala, naite wise dia sesuatu tanya yang semestinya. Makanya kita berwudu, artinya kita membersihkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan anggota badan kita. Itu adalah simbolistik. Artinya apa? Orang yang melakukan ibadah salat itu dia suci dari memegang sesuatu yang tidak semestinya, tidak pantas memakan yang tidak seharusnya, tidak akan melihat sesuatu yang memang bukan hak matanya untuk dilihat. Itulah mestinya. Yang kemudian kita melakukan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah kami nama lopo. Jadi itulah tadi saya katakan, kalau kita katakan Allahu Akbar harus mengingat kepada Allah. Itu artinya apa? Bagi orang yang melakukan salat, maka dia memiliki sifat-sifat terbaik. Ya. Dia tahu memposisikan dirinya. Kami nama malopo hanya satu, yakni Puang Allah Ta'ala. Berarti de gaga malopo selainnya Puang Allah Ta'ala. Dengan kata lain sekaligus menghilangkan sikap-sikap kesombongan yang ada dalam dirinya. Jadi rekomas sempajang itu tawe namuni maga sugina, hilang namanya kesombongan. Dari rekomas sempajang itu tawe namu maga tandrena pangkana, hilang riasengi kesombongan. Namu maga sege na tawe, berani na tawe, na rekomas sempajang hilang itu semuanya. Kenapa? Oleh karena dia tahu yang maha segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama kita lakukan. Mengapa ini gerakan yang pertama kita lakukan di saat kita melakukan salat? Karena sifat kekuasaan kudra itu, itulah sifat yang terkuat, yang terhebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan coba-coba mengambil sikap kesombongan, ketakburan,
oleh karena itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepantasan untuk diri kita. Coba kita renungkan, apa yang bisa kita banggakan dalam hidup ini? Tidak ada. Pangkat hanya berapa lama? Harta itu berapa lama? Semuanya tidak ada yang kekal abadi. Semuanya akan menghilang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki semua itu karena apa? Memang dia haknya. Makanya itu manusiawi biasa Ar-Razik atau Razak, tapi mesti ditambah dengan kata Abdur Razak. Atanna toke waramparani. Ya. Jadi kita itu hanya bisanya. Nah, hadirin yang saya muliakan, dan seterusnya kita melakukan ibadah salat, dan kalau itu sudah berkali-kali kita lakukan dan betul-betul ada kehusyuan di dalamnya, maka gimana? Muncullah istilah nasengi toriolota jenne teluka sempaja tepetu. Betul ada yerotoma pegau ele sengi sempaja siwa madece simatan na palihari alena poler ya sengi dosa. Makanya disebutlah jenne teluka, karena hakikat daripada wudu itu adalah kebersihan. Maka dia senantiasa menjaga dirinya dari segala yang bisa merusak dirinya itu, dengan kata lain kemaksiatan itu. Kemudian dikatakan sempaja tepetu. Apa artinya? Sempaja tepetu artinya dia senantiasa memposisikan dirinya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu na tutawe biasa narekomelo pigau anu maja, ya, malaka-laka tau, sembunyi-sembunyi, ya. Makin sembunyi-sembunyi tahu. Karena orang yang seperti ini berarti dia seolah-olah hanya manusia yang ditakuti. Padahal Allah Ta'ala dimanapun kita berada, Allah pun juga melihat kita. Engkau saya di Topan Rita, setelah dia memberikan ilmu kepada muridnya, dia ambil sampel 2 muridnya. 2 muridnya ini, murid yang pertama dan yang kedua, ialah mana gimana tasedina. Dia berikan instruksi, wahai muridku, potonglah ayam ini di saat tidak ada yang melihat kamu. Murid pertama, tama ni kuale, gili ni loyolo, lo bendre lo kiri belakang, digaga to mitai, nagiri manuna. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian muridnya yang kedua, tama ikuale malah ke toni, gili digaga mitai. Tapi dalam dirinya betul tidak ada manusia yang melihat saya, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat saya. Akhirnya apa? Dia nagire manuna. Kemudian keesokan harinya datanglah kedua murid itu menghadap kepada gurunya, ditanyalah, di mana kamu sembeli ayammu ini? Dia terangkan, saya sembeli ayam ini di tempat ini di saat tidak ada orang melihat saya. Tetapi yang kedua ditanya, kenapa kamu tidak sembeli? Jawabannya, tadinya aku mau sembeli di saat tidak ada mata yang melihat saya, tetapi saya yakin masih ada mata yang melihat saya, paling tidak mata Allah dan mata malaikat yang ada di sekitar saya. Dan semua alam yang ada di sekitar saya itu pun juga menjadi saksi. Jadi rendringe, tiangnya dan lain sebagainya itu juga menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan dan kemurkaan yang kita lakukan. Itulah sebabnya dari kemasem pajaki pura kemasem pajak perlu letek kiri onro lengi pegau sepajak sunnah barakwa mai mancaji saksi itu mati ro. Ya. Jadi menulis kemakan main lecet-lecet tahu di masem pajang ya. Supaya semua yang di tempat itu juga menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mereka masem jam sekian. Itu artinya apa? Yang menena engke di sekitar tak mancaji maning saksi. Ina rosabana tosi mata pigau sengi sempajan dengan khusyuk dan menjadikan Allah sebagai tempat melihatnya. Gimana? Mancaji ni jenet teluka sempajat tepetu. Dan kalau itu terjadi, saya ambil akhirnya saja melalui niwe ditutup di sempajang nasi bawai, assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri.
Itu adalah simbolik bahwa nareko puran ni musampa puange, muyakini ni kebenaran na puange, marape no lori puange, mereka engkau kewajiban perlu mupugau. Jadi itu APDC kolori padang merupa tahu angke di kanan angke kiri. Jadi diambil kesimpulan. Nareko angka to mas sempajam matinulu mas sempajam matinulu mak berjama nikia majah hubungan nalori padang merupa tahu maka dinapisi dinabulai. Nikia nareko meloki lolong betul-betul maka diyewe tahu to mas sempaja tonga-tonga yaitu madece hubungan nalori Allah Ta'ala dan dia madece hubungan nalori padana rupa tahu. Itulah orang yang salah. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW angkat makun rai makutana, ya Rasul. Engkau tu kasih sahabatku magai, ya roh kasih beli bola aku makun rai. Tadi makun rai majlis talim di sini. Saya lihat di sini baik-baik semuanya lah. Ya. Ya roh kasih beli bola aku. Dega ga bali bolana tanna puramana neo mangkaga. Tapi engkau kelebihannya ya Rasul. Iya bali bola aku narekuan niwi ya Allah luar biasa tahajudna. Narekuan soy luar biasa puasa Senin Kamisnya. Waktu-waktu lain baca Al-Quran. Tapi iya masalahnya ya Rasul. Iya kasih bali bola aku ya Rasulullah puramana neo mangkaga bali bolana. Entahlah apakah karena capres kah karena apa wallahu a'lam. Ya, itulah yang terjadi. Maka dia Nabi Muhammad SAW tulis neraka makun ribansana itu. Tapi ini contoh makun rai, tapi kuburannya kuburan itu nak kena pada muat. Ya. Itu artinya apa? Maka nareko melo kilolonger rasanya asalama kelino dan di akhirat melalui ibadah salat, dan kalau itu kita ditamai dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yakinlah kita dekat kepada Allah. Tapi paima perlu ki dekat lori pada terupa tahu. Ya tahu na tu sabana Nabi Muhammad SAW na rekupuri masam pajang gilil na ite manangi jamaana. Na abseng itu. Maka dia tegi jo kali, tegi jo ke Umar. Na rekon ka sabana, wih, telungesun dia sabaku dia gagat tolo, dia agak colo masam pajang, jangan-jangan dia sakit. Dia datangi rumahnya. Itulah Rasulullah SAW. Begitu dia punya perhatian terhadap sesamanya umat manusia. Ye kui di mako kue diweki bawah maka dia mati di kiri bawah stiker innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenjok kaki di bolana, tenjok kaki matazia, yang penting furini nasa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kawan ketua malasa ya di-upload lagi di WA sakit di rumah sakit ini ya kita doakan saja syafakallah, selesai. Seolah-olah seperti itu. Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia memaknai salat itu bukan hanya dekat kepada Allah, tapi juga jalan untuk dekat kepada sesama umat manusia. Makanya itu dena sesempajan nasi dia tahu nareko mas sempajang dena baca assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Nasabah itu juga adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Ma PDC lori pada tarupa tahu dan dia masuk pelori pengelatan. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.